Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada bagian ketiga ini, kita akan berdiskusi lebih lanjut kembali terkait dengan validasi dan pengembangan metode disolusi. Ini adalah bagian yang sangat penting sekali karena pada tahap validasi dan pengembangan metode disolusi ini menjamin reliabilitas dan validitas dari data hasil uji disolusi kita. Karena disolusi ini menjadi performance testing atau uji kinerja dari suatu sediaan, maka standarnya harus memenuhi. Jadi metodenya harus tervalidasi, kemudian alatnya itu lolos. Namanya performance verification testing. Jadi di alat itu juga harus di PVT. Namanya performance verification testing itu harus diuji kinerja dari alatnya itu sesuai tidak. Jadi ngontrol suhunya sesuai tidak. Kemudian pengadukannya kecepatan sesuai tidak. Kemudian ada goyangan tidak. Kemudian ada geseran tidak. Sentris tidak. Batang pengaduknya itu harus kita tetapkan. Jadi hal-hal sepele semacam ini bisa berakibat fatal sekali pada hasil disolusi. Misalkan saya mempunyai alat disolusi yang goyang pedalnya, itu akan berpengaruh proses disolusinya sangat signifikan sekali. Oleh karena itu, sebelum kita lakukan validasi dari prosedur disolusi ini, kita juga secara paralel melakukan performance verification testing pada alat uji disolusi. Tujuan dan ruang lingkup untuk validasi dan pengembangan metode disolusi ini adalah yang pertama itu memberikan terkait dengan pendekatan yang komprehensif beberapa aspek yang mana yang perlu diperhatikan dalam kita mengembangkan dan memvalidasi dari prosedur disolusi. Ini kenapa? Karena proses disolusi itu tadi sudah kita diskusikan, dia merupakan performance testing dari suatu sediaan. Oleh karena itu harus kita kaji secara komprehensif agar apa? Agar nanti dalam proses pengujian disolusi itu baik dari alat dan metode itu sudah terstandarkan dan sudah tervalidasi. Sehingga hasilnya lebih reliable. Kemudian yang kedua, ini tujuannya untuk menjamin agar prosedur disolusi itu tepat sesuai tujuan yang dikehendaki. Jadi tujuannya ini misalkan untuk memenuhi kompendia atau untuk uji disolusi terbanding atau untuk mencari profil pelepasan obat itu berbeda. Umumnya yang digunakan di industri farmasi sekarang itu tidak hanya untuk persyaratan kompendia, tapi industri farmasi sekarang itu lebih pada pengembangan metode disolusi ini untuk uji disolusi terbanding. Karena berbagai macam sediaan itu sudah diwajibkan untuk pengujian BABE, bioavailabilitas, bioekuivalensi. Salah satu caranya yakni adalah kita gunakan uji disolusi terbanding ini untuk jaminan ekuivalensi secara in vitro antara obat yang kita manufaktur dengan obat inovator. Nah, tujuan ini harus jelas terlebih dahulu. Kita gunakan untuk memenuhi kompendia atau kita gunakan untuk uji disolusi terbanding. Karena nanti hasil interpretasi dan metode pengujiannya jelas berbeda. Mediumnya saja juga sudah berbeda. Makanya tujuan dari proses pengembangan disolusi ini harus kita tetapkan di awal. Kita menggunakan uji disolusi ini untuk apa? Kemudian ruang lingkup ini berfokus pada apa? Pengujian disolusi utamanya untuk sediaan oral, terutama tablet dan kapsul. Sediaan solid oral yang akan kita uji disolusi ini akan kita kembangkan lebih lanjut. Karena sediaan-sediaan lain, misalkan suspensi, transdermal, atau sediaan-sediaan lainnya itu memiliki proses pengujian disolusi yang berbeda. Oleh karena itu, pada pengembangan metode disolusi dan validasi di sini, saya lebih menekankan terhadap perkembangan atau pengembangan teknologi disolusi untuk sediaan solid oral, jadi oral solid dosage form yang akan kita kaji terkait dengan metode disolusinya. Jadi tahap pertama itu ada preliminary assessment, jadi ada pemeriksaan awal terlebih dahulu.
Jadi pemeriksaan awal ini ada filtering compatibility, jadi performing the filter compatibility, jadi melakukan pengecekan kompatibilitas filter. Kenapa? Karena ketika kita uji di solusi, kita sampling, nanti sampelnya itu akan kita saring. Kenapa kita saring? Untuk mencegah adanya disolusi lanjutan, terutama untuk obat-obat yang bersifat sukar larut. Jangan sampai obat-obat yang sukar larut ini, nanti ketika kita sampling, dia ikut tersampling, ketika kita diamkan, nanti dia akan terlarut di situ, sehingga konsentrasinya akan bias. Kita sampling di menit kelima kok kadarnya sudah 120%, padahal obat ini sukar larut, tidak mungkin sekali. Hal itu bisa terjadi gara-gara apa? Ada partikel obat yang belum terlarut ikut tersampling. Oleh karena itu, seketika setelah sampling itu kita lakukan filtrasi. Tujuannya untuk mencegah agar obat itu yang tidak terlarut itu tidak ada disolusi lanjutan. Pada tahap awal ini atau preliminary assessment ini ada tahap performing the filter compatibility. Kita harus ngecek kompatibilitas antara penyaring dengan bahan aktifnya. Jadi jangan sampai ada bahan aktif yang keserap di filternya. Banyak sekali membran-membran filter yang bisa menyerap dari bahan aktifnya. Misalkan, kita saring 100%, habis disaring diukur kadarnya cuma ketemu 80%. Bagaimana cara kita performing the filter compatibility ini? Sangat sederhana sekali. Kita buat seri larutan khusus, misalkan kita buat dengan kadar yang sudah ditetapkan, kita saring dengan membran filter tersebut. Kemudian kita ukur kadar sebelum dan setelahnya. Kalau terjadi penurunan kadar, berarti itu nanti terjadi absorpsi atau adsorpsi obat di membran filternya. Kalau absorpsinya tinggi, itu nanti harus kita ganti metode filtrasinya atau kita ganti tipe membran filternya. Karena membran filter itu banyak sekali tipenya. Ada selulosa asetat, ada selulosa ftalat, dan seterusnya. Macam-macam membran filter ada yang nilon juga, macam-macam sekali. Nanti bisa kita ganti, kita pilih membran filter yang cocok. Batasnya, dia kompatibel itu 2%. Jadi kalau dia lebih dari 2% keserapnya, itu kita anggap dia tidak kompatibel. Harus kita ganti. Kemudian yang kedua, preliminary assessment, kita tentukan kelarutan dan stabilitas obat pada berbagai media, utamanya di media yang akan kita gunakan untuk disolusi. Kalau kelarutan jelas, itu nanti akan menentukan kondisi sink dari proses pengujian disolusi kita. Jangan sampai kalau kita menguji disolusi, kondisinya disolusi tidak sink. Apalagi nanti kalau kita mencari profil pelepasan obat. Pola pelepasan obatnya akan tetap stuck terus. Harusnya terlepas 100%, loh kok ini 60% kok datar terus. Ya gara-gara kondisinya sudah tidak sink. Itu adalah kesalahan fatal dalam kita melakukan uji disolusi. Jadi misalkan kita tidak menemukan di monografi, contohnya kita melakukan atau mendesain tablet kurkumin atau tablet-tablet yang lain yang tidak ada di monografi, kita mengembangkan metode disolusi sendiri. Tidak paham terkait dengan kelarutan ini. Kita cuma mengatur saja di jurnal yang tidak jelas asal-usulnya. Ternyata setelah diuji disolusi, kok 40% kok tidak naik-naik lagi ya, 40% terus ya. Itu sudah jenuh mas mbak. Itu adalah kesalahan pertama dan paling fundamental dalam kita melakukan uji disolusi. Jadi kelarutan ini sangat penting sekali. Begitu juga dengan stabilitas. Stabilitas bahan aktif dalam medium itu harus kita uji. Jadi kita simulasi. Kita membuat seri konsentrasi. Misalkan konsentrasi itu di kadar paling tinggi pada obat terdisolusi. Contohnya, saya memiliki 100 mg obat, saya disolusi dengan 900 ml. Berarti kita buat sekitar 111 ppm, nanti kita disolusi. Jadi 100 mg dibagi 900 ml, nanti ketemunya berapa miligram per liter, itu yang akan kita gunakan konsentrasinya untuk simulasi uji stabilitas ini. Jadi misalkan kita disolusi 1 jam, ya kita disolusi 1 jam.
kita sampling, kemudian samplingnya itu nanti kita ukur kadarnya tiap satuan waktu, misalkan pada proses disolusi dan setelah proses disolusi. Kenapa tujuannya setelah proses disolusi? Kadang kita menggunakan sampel tidak inline ataupun online. Kadang kita offline ataupun at-line. Jadi, apalagi yang offline sistemnya, kita sampling, kita kuantifikasinya kapan, tidak jelas. Nah, itu butuh justifikasi terkait dengan stabilitasnya. Jangan-jangan kita sampling, kita simpan 1 jam, sudah rusak ini, sudah turun kadarnya. Itu berpengaruh sekali terhadap persen obat terdisolusinya nanti. Oleh karena itu, dalam proses preliminary assessment ini harus kita tetapkan stabilitasnya. Umumnya, kita akan sampling obat pada proses disolusi itu. Stabilitasnya bagaimana? Kemudian sampel setelah uji disolusi kita cek. Oh, misalkan 5 menit, 10, 30, 1 jam, 2 jam, 4 jam, 8 jam, 12 jam, 24 jam, 48 jam, dan seterusnya. Semakin lama semakin bagus. Dia dikatakan stabil nanti ketika kadarnya itu tidak kurang dan tidak lebih dari 100 plus minus 2%. Berarti 98 sampai 102 itu dikatakan stabil. Tapi kalau berubah dia tidak stabil. Jadi jangan kuantifikasi suatu obat itu pada daerah yang tidak stabil. Itu adalah dasar fundamental dalam kita melakukan proses kajian terkait dari pemilihan stabilitas ini. Kemudian ada pemilihan medium dan pemilihan aparatus. Oke, terkait dengan filter compatibility, yang pertama ini tujuannya untuk menghilangkan ya obat yang tidak terlarut. Dan sentrifugasi di sini sangat tidak diperbolehkan pada uji disolusi, sangat dilarang. Kenapa loh? Kak, sentrifugasi itu bisa memisahkan antara yang terlarut dan tidak terlarut. Nanti ketika kita sentrifugasi, itu nanti bisa menyebabkan disolusi lanjutan yang sudah saya diskusikan tadi. Jadi ketika sudah kita sampel ada obat tidak terlarut, kita sentrifugasi, ada disolusi lanjutan karena ada gaya sentrifugal dan gaya sentripetal di situ. Gaya itu bisa menyebabkan disolusi lanjutan sehingga kadarnya meningkat. Itu tidak boleh kita sentrifugasi. Minimal kita harus filter, atau kalau misalkan filter itu tidak bisa kita gunakan, ya jangan difilter. Kalau itu memang ada justifikasinya. Jadi harus dijustifikasi secara saintifik penggunaan filter itu bagaimana. Karena absorpsi obat di dalam filter itu tergantung dari tipe filter, kondisi kejenuhan, dan konsentrasi obatnya itu berbeda-beda. Makanya tidak bisa kita hitung recovery-nya, karena berbeda sekali. Apalagi kita gunakan satu filter untuk kesekian kalinya. Yang pertama akan keabsorpsi, misalkan 5%, yang kedua belum tentu 5% juga. Konsentrasi obat berbeda akan berbeda juga. Oleh karena itu, performing filter compatibility ini harus kita tetapkan. Kita pakai filter ini tidak, kalau tidak kita ganti. Kalau tidak ada filter sama sekali yang cocok, jangan memakai filter. Langsung dikuantifikasi. Akan tapi untuk kuantifikasi dengan HPLC otomatis harus kita filter karena itu sangat berakibat fatal sekali terhadap sistemnya. Bisa-bisa HPLC-nya nanti meledak pompanya gara-gara tersumbat. Kemudian menentukan kelarutan tadi sudah kita diskusikan juga. Ini adalah bagian yang paling penting dalam proses uji disolusi, di mana penentuan kelarutan ini harus memperhatikan metode dan suhunya di suhu 37. Jangan sampai kita lakukan di suhu ruang, padahal disolusi kita di suhu 37. Jadi kondisi sink yang kita cari nanti, kondisi sink pada suhu 37 derajat Celcius, bukan suhu ruang. Kemudian pemilihan medium, ini adalah konsep utama dalam kita melakukan uji disolusi. Pemilihan medium ini didasarkan atas kelarutan dan kondisi sink. Jadi ketika kita uji disolusi ini, disolusi itu adalah sistem tertutup. Berbeda dengan absorpsi obat di dalam tubuh kita. Namanya sistem tertutup, kalau obat terlarut, ya obatnya ada di situ. Jadi jumlah obat yang terlarut itu bisa mempengaruhi proses pelarutan obat dari yang belum terlarut. Itu namanya sistem tertutup. Kalau sistem terbuka, itu
obatnya terlarut langsung diserap. Jadi seakan-akan obat yang terlarut itu hilang terus. Makanya ketika kita uji disolusi volumenya 900 mili. Tapi ketika kita masukkan obat di dalam saluran pencernaan, apa ada saluran pencernaan kita volume mediumnya 900 mili? Tidak ada. Mentok-mentok 200 sampai 500 mili. Itu orang 500 mili itu kebanyakan minum biasanya, atau lambungnya itu besar. Nah, kondisi yang sedemikian ini loh, tidak sama. Harusnya sama dengan kondisi tubuh. Iya, secara kuantifikasi, secara kuantitatif dia tidak sama, tapi secara kualitatif dia sama. Kalau kita uji di kondisi zinc, artinya nanti proses disolusi itu akan sama prosesnya dengan disolusi dari obat itu di dalam tubuh. Jadi ketika kita gunakan obat terdisolusi, obatnya larut, ya obatnya itu harusnya yang terlarut itu tidak mempengaruhi dari obat yang belum terlarut. Itu namanya kondisi zinc. Esensi dari kondisi zinc di situ. Agar apa? Agar jumlah obat yang belum terlarut itu tidak terpengaruh dengan obat yang sudah terlarut. Sama seperti proses absorpsi. Jadi karena obat yang terlarut terserap langsung, sehingga seakan-akan kadar obat yang sudah terlarut itu nol terus. Karena ada keserap, ada keserap, ada keserap. Kalau sistem tertutup seperti uji disolusi itu, ya sudah terdisolusi, ya tidak bisa terserap. Obatnya ada di situ terus. Oleh karena itu harus kita pertimbangkan terkait dengan kondisi zinc ini. Untuk medium disolusi bisa air, bisa buffer, bisa simulated gastric fluid, bisa simulated intestinal fluid, dan ada penambahan surfaktan. Penggunaan air sangat dihindari sekali karena air itu pH-nya sangat bervariasi tergantung dari sumbernya. Misal air dari Kalimantan, walaupun itu aqua bides ya, nanti pH-nya akan rendah. Kalau air itu kita peroleh dari dekat Gunung Kapur, nanti pH-nya akan tinggi. Jadi sangat tergantung sekali dari asal muasal dari sumber airnya. Lebih baik kita gunakan buffer untuk menjaga agar pH itu konstan, atau membuffer pH-nya agar tidak berubah ketika obat ini mempengaruhi pH. Jadi ketika sediaan ini terlarut mempengaruhi pH, harus kita buffer. Agar apa? Nanti disolusi di awal cepat, disolusi di akhir tiba-tiba jadi lambat gara-gara pH-nya berubah karena obatnya. Kemudian juga bisa ditambah dengan enzim atau beberapa surfaktan yang lainnya, itu nanti kita sebut dengan simulated intestinal fluid atau simulated gastric fluid. Ada yang with enzim, ada yang without enzim. Jadi ada cairan lambung tiruan, ada cairan usus tiruan dengan ataupun tanpa enzim itu ada untuk uji disolusi. Kemudian ada beberapa obat yang sukar larut, itu nanti harus kita peroleh kondisi zinc. Bagaimana cara memperoleh kondisi zinc untuk obat-obat yang sukar larut? Kita akan modifikasi dengan penambahan surfaktan. Jadi solubilitasnya akan kita tingkatkan dengan teknik solubilisasi miselar. Dengan teknik solubilisasi miselar ini nanti akan meningkatkan kondisi zinc dari sistem obat-obat yang sukar larut. Jadi pada obat-obat sukar larut ini nanti harapannya kalau kita kejar dengan medium itu nanti akan repot sekali. Misalkan dihitung antara kelarutan sama kondisi zinc. Jadi harusnya kondisi zinc itu 10-20 ya, tapi untuk uji disolusi di validasi ini 5 kali saja sudah cukup. Jadi misalkan kelarutannya sangat rendah sekali, potensinya 100 mg, kelarutannya 0,001 mg per mililiter. Berarti kita butuh misalkan potensinya itu 500 mg, berarti 500 dibagi 0,001. Berarti kita kalikan 1000, berarti butuhnya 500 liter air agar dia 1:1 untuk kelarutannya. Padahal kalau 5 kali ya 500 dikali 5, berarti 2500 liter. Nah, itu repot sekali untuk memperoleh kondisi zinc. Oleh karena itu, harus ada teknik kelarutan yang lainnya. Misalkan kita pilih pada kondisi terion, atau kita pilih dengan teknik penambahan surfaktan, itu sangat penting sekali untuk meningkatkan kelarutannya sehingga kondisinya bisa zinc. Nanti bisa ada mimik terhadap tubuh kita. Kemudian ada gelatin, ini ada enzim juga, jadi penggunaan enzim ini sangat penting sekali pada gelatin eksipien. Karena pada gelatin ini
nanti juga bisa berinteraksi dengan enzim, dan tadi sudah kita diskusikan juga bahwa gelatin itu bisa membentuk suatu pengerasan polimer. Jadi polimer di gelatin itu bisa mengeras. Kemudian setelah mengeras, pada polimer gelatin itu terjadi cross-linking, mengeras. Kemudian pada proses pengerasan itu bisa berpengaruh terhadap profil pelepasan obatnya. Oleh karena itu harus kita hati-hati terkait dari penggunaan gelatin ini. Nah, jadi penggunaan enzim ini juga harus kita hati-hati. Karena si gelatin ini bisa membentuk pelikel, yang mana pelikel ini terjadi pada permukaan atau internal struktur dari gelatin tersebut. Sehingga pada penggunaannya ini nanti membutuhkan teknik khusus. Nanti bisa dilihat terkait dengan bagian monografi pada disolusi testing and related quality attributes pada sediaan kapsul. Itu ada sendiri pokok bahasanya terkait dengan bagaimana cara menanggulangi pelikel pada terbentuknya pelikel pada formulasi kapsul berbasis gelatin ini. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan pemilihan surfaktan. Ini banyak sekali, bisa surfaktan anionik, kationik, non-ionik, atau Zwitter ionik. Yang jelas kita harus paham terkait dengan CMC. CMC ini ada critical micellar concentration. Yang kita gunakan ini adalah solubilisasi misel. Jadi prinsip solubilisasi misel ini, surfaktan yang digunakan harus di atas CMC-nya agar mampu meningkatkan kelarutan. Kalau surfaktan di bawah konsentrasi CMC ini, nanti surfaktan itu hanya menurunkan tegangan antarmuka saja, membasahi saja. Tapi kalau surfaktan itu di atas CMC, nanti surfaktan itu bisa meningkatkan kelarutan melalui solubilisasi misel. Jadi harus kita perhatikan terkait dari konsentrasi surfaktan itu. Misalkan ini ada penambahan sodium didosil sulfat atau sodium lauryl sulfat. Itu sudah diteliti dari berbagai macam kadar, berbagai macam jenis obat, karena CMC itu harusnya beda obat, beda CMC. Tapi ini sudah digeneralisasi, diringkas di kompendia, itu batasannya dari 0,18 sampai 0,23%. Artinya kalau kita gunakan 0,5 atau 1% itu sudah memenuhi dari CMC, lebih dari CMC. Artinya kalau sudah lebih dari CMC itu nanti biasanya bisa meningkatkan solubilisasi melalui mekanisme solubilisasi misel. Contoh yang kedua, taurocolic acid sodium salt. Ini yang banyak digunakan pada simulated intestinal fluid atau simulated gastric fluid, yang banyak menggunakan surfaktan ini. Nah, itu CMC-nya 0,2. Jadi nanti rancangan konsentrasi dari surfaktan ini harus di atas CMC untuk meningkatkan kelarutan melalui mekanisme solubilisasi miselar. Kemudian untuk surfaktan kationik, non-ionik, dan Zwitter ionik silahkan dipilih sendiri sesuai dengan surfaktannya dan CMC-nya berapa untuk meningkatkan solubilisasi miselar pada obat-obat yang sukar larut. Kemudian bagian yang kedua, pada bagian pertama tadi adalah preliminary assessment. Bagian yang kedua ini adalah method development, jadi pengembangan metode uji disolusi. Itu yang pertama ada deaerasi. Deaerasi ini adalah penghilangan gelembung udara. Caranya bagaimana? Ada dua cara sederhana. Cara sederhana yang pertama itu kita sonikasi pakai ultrasonic bed. Jadi kita nanti sonikasi, berikan getaran ultrasonik di situ. Nanti kalau kita berikan getaran ultrasonik di situ, udara-udara yang terlarut itu akan keluar semua. Atau cara yang kedua, kita panaskan. Tapi kalau dipanaskan repot, menunggu dingin lagi, nanti dingin kontak dengan udara lagi. Kalau kontak dengan udara akan ada udara yang terlarut lagi. Nah, cara yang paling efisien adalah di sonikasi ini, di Badan POM. Itu di Badan POM Bandung itu spesialis untuk pengujian banding uji disolusi. Jadi misalkan di Badan POM Surabaya
itu uji disolusi tidak lolos, itu sebelum dilempar ke PPOMN untuk uji banding atau di TMS ya, itu diuji ke Bandung dulu. Jadi hasil uji disolusi di Bandung itu bisa kita gunakan untuk klaim uji banding ketika kita verifikasi hasilnya di PPOMN. Nah, pada pengujian disolusi ini ada metode disolusi yang kita kembangkan, salah satunya deaerasi ini. Umumnya kita gunakan dengan cara apa? Di deaerasi menggunakan sonikasi. Untuk cara yang lebih advance kita vakum tapi relatif lebih kompleks. Biasanya lebih simpel menggunakan teknik sonikasi. Kemudian sinker, ini pemilihan sinker, kemudian geometri sinker harus kita perhatikan juga. Jangan sampai sinker yang kita gunakan ini mengganggu dari gerakan pedal bergerak, atau jangan sampai sinker ini mengganggu hidrodinamik dari pedalnya. Kemudian agitasi atau getara atau pengadukan itu harus kita sesuaikan dengan kompendia agar jangan sampai terbentuk koning. Koning itu nanti suatu partikel yang terdisintegrasi itu membentuk semacam gundukan di bawah. Itu kita sebut dengan koning. Oleh karena itu ada chamber disolusi yang mencegah koning, jadi ada gundukan di bawah semacam itu untuk mencegah agar tidak terbentuk koning. Karena harusnya ketika partikel itu terdintegrasi atau terdeagregasi, partikel itu tersebar secara homogen, bukan terbentuk koning di bawah dari pedal disolusi. Kalau terbentuk koning itu nanti karena agitasinya kurang kencang, kurang cepat. Kalau agitasinya terlalu cepat, nanti terbentuk turbulensi. Jadi pengadukan itu ada batasannya, tidak boleh terbentuk koning dan tidak boleh terbentuk turbulensi. Kemudian studi desainnya, time point-nya, pengamatan, sampling, dan cleaning harus kita perhatikan. Jadi time point-nya kita menggunakan one point method atau multiple point method, karena ini sangat berbeda sekali. Pada one point method itu pengambilan sampel itu tidak terlalu bermasalah. Anda ambil beberapa volume beberapa pun tidak masalah. Anda ambil 10 mili, 20 mili, 30 mili tidak masalah. Karena tidak ada sampling lanjutan dan tidak ada koreksi perhitungan terkait dengan jumlah obat dalam sampling tersebut. Akan tetapi kalau multiple point method itu ada standarisasi. Misalkan kita sampling untuk uji disolusi terbanding 5, 10, 15, 20, 45, 60, seperti itu, maka jumlah volume yang kita sampling harus terstandarisasi. 5 mili ya 5 mili terus, 10 mili, 10 mili terus. Ketika diambil harus kita kembalikan dengan medium yang baru juga, misalkan, agar tetap kondisinya tetap. Misalkan tidak, harus dijamin ketika kita ambil sampai terakhir dan jumlah obat terdisolusi sempurna, itu masih tetap dalam kondisi zinc. Itu boleh kita tidak kembalikan, boleh asal ada justifikasi kondisinya masih tetap zinc. Tapi misalkan kita tidak tahu justifikasi tersebut, ya kita kembalikan saja dengan volume sejumlah yang kita sampling tadi. Kemudian proses pembersihan terutama yang menggunakan sistem auto sampler. Kenapa? Ketika kita gunakan auto sampler itu banyak sekali medium yang tertinggal di selang. Itu nanti bisa mengganggu pengukuran kadarnya. Jadi harus ada cleaningnya juga. Teknik cleaning pada auto sampler itu juga harus disetting. Itu sangat penting sekali. Bagi yang tidak paham, ketika didisolusi, kadarnya kecil sekali. Ternyata ketinggalan sejumlah volume pada sampling sebelumnya. Itu sangat fatal sekali. Itu mengencerkan konsentrasi obat ketika kita sampling. Kemudian data handling, bagaimana cara kita menghitungnya. Kemudian bagaimana cara kita menghitung, kemudian mengkalkulasi datanya, dan melakukan koreksi terhadap multiple samplingnya. Itu ada koreksinya. Kenapa kita koreksi? Karena setiap sampling itu ada sejumlah obat yang kita keluarkan dari sistem. Jadi, misalkan kita sampling di 5 menit pertama, berarti kita pada 5 menit pertama itu mengeluarkan jumlah obat yang terkandung dalam 5 ml sampelnya misalkan. Kemudian, kita sampling di kedua, di 10 menit 5 ml juga. Berarti kita sudah mengeluarkan obat itu sejumlah 10 ml. 5 di awal, kemudian 5 di menit 10. Dan jumlahnya ini berbeda.
maka kita harus hitung namanya koreksi dan total koreksi. Itu terkait dengan data handling. Kemudian dissolution procedure assessment, jadi penilaian terkait dengan prosedur disolusi. Setelah kita lakukan uji disolusi, kita nilai prosedur disolusi kita itu bagaimana. Apakah ini suitable, cocok, interpretatif, atau tidak. Utamanya kalau kita nilai ini lebih bagus, kita korelasikan dengan data in vivo. Jadi metode yang kita kembangkan apakah memiliki korelasi dengan in vivo yang bagus atau tidak. Kalau sudah memiliki korelasi ya enak sekali. Kita bisa estimasi jumlah obat yang terabsorpsi dengan jumlah obat yang terdisolusi dari profil disolusi kita. Kemudian ada analytical finish, jadi ketika kita setelah sampling itu ada beberapa penanganan sampel. Jadi sampel processing itu sangat penting sekali, kita harus sampling di kondisi yang sama. Umumnya teknik sampling itu direkomendasikan itu tengah-tengah antara ujung pedal ataupun ujung basket dengan permukaan medium. Jadi ujung pedal dan permukaan medium itu diukur kira-kira tengah-tengahnya, kemudian tidak kurang dari 1 cm dari dinding labu. Jadi harus lebih dari 1 cm. Misalkan tengah-tengah antara permukaan medium sama ujung pedal dan tengah-tengah antara dinding labu dan stafnya batang pengaduknya. Jadi staf batang pengaduknya itu tengah-tengah antara batang pengaduk dan dinding labu itu biasanya kita gunakan untuk teknik sampling. Kalau alatnya advance itu sudah ada holdernya untuk samplingnya, jadi kita tidak khawatir terkait dengan titik sampling agar tidak terjadi variabilitas. Kemudian filter, itu tadi jelas sudah kita diskusikan harus kompatibel. Kemudian sentrifugasi itu dilarang kecuali ada justifikasi. Kemudian analytical procedure itu menggunakan metode analisis preparasi yang sesuai dengan metode analisis yang digunakan. Misalkan pengenceran, adanya kompleksasi, adanya derivatisasi, itu tergantung dari metode analisis yang digunakan. Bisa menggunakan spektro, bisa menggunakan HPLC, tergantung dari bahan aktifnya. Bahan aktifnya itu hanya membutuhkan spektro atau hanya bisa digunakan kalau dia menggunakan HPLC. Itu nanti sangat menentukan sekali terkait dari kuantifikasi jumlah obat yang terdisolusi. Automatization itu adalah otomatisasi ketika kita menggunakan teknik autosampler. Jadi autosampler itu nyampling otomatis terkait dengan pembuatan medium, kemudian sampling, kemudian timingnya, kemudian sampling dan filtrasinya, dan cleaningnya itu harus diperhatikan. Jangan sampai permasalahan utama dalam autosampler itu adalah ketinggalan sejumlah volume obat pada sampling sebelumnya, sehingga berpengaruh pada sampling setelahnya. Itu harus di cleaning, kemudian harus dibersihkan, dan timingnya harus pas. Kita harus ada timing untuk cleaning, kemudian ada timing untuk sampling, dan seterusnya. Itu harus terintegrasi secara komprehensif dan paripurna agar tidak terjadi kesalahan dalam pengembangan metode analisis disolusi ini. Kemudian tahap terakhir itu adalah validasi. Validasi di sini adalah validasi metode analisis. Jadi validasi pertama itu placebo interference. Jadi gangguan dari bahan aktif itu harus kita tetapkan. Caranya kita buat simulasi. Jadi bahan aktif itu kita desain sedemikian rupa dengan rasio yang sama pada bahan aktif dan bahan tambahan kita buat desain dengan rasio yang sama. Nanti pada rasio tersebut akan kita uji kadarnya. Misalkan kadar obat bahan aktif dengan rasio pada sediaan tersebut kita ukur. Setelah kita ukur nanti kita akan bandingkan dengan bahan aktif yang sudah dicampur dari eksipien. Syaratnya gangguan placebo itu tidak lebih dari 2%. Dan gangguan dari medium disolusi itu tidak lebih dari 1%. Kalau lebih dari kadar tersebut, nanti kita butuh penyesuaian. Penyesuaian terkait dari apa? Terkait dari proses analisis atau proses karakterisasi dari uji disolusi kita. Kemudian tahap validasi yang kedua itu adalah linearitas dan rentang, terutama kalau kita gunakan metode analisis yang menggunakan teknik kurva kalibrasi.
Karena kalau kita menggunakan teknik kurva kalibrasi itu berbagai macam seri, umumnya untuk disolusi yang menggunakan UDT atau uji disolusi terbanding. Karena kalau kita sampling dengan berbagai macam waktu sampling, misalkan 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, otomatis kadar obat yang terdisolusi itu berbeda-beda dari rendah sampai tinggi. Umumnya kita gunakan teknik kurva kalibrasi. Pada kurva kalibrasi ini minimal menggunakan 5 titik. Jadi minimal menggunakan 5 titik dengan R square atau R kuadrat itu harus lebih dari 95%. Kemudian untuk R square-nya atau R kuadratnya ini lebih dari 98%. Dan batas parut organik yang diperbolehkan pada pembuatan kurva kalibrasi ini pada larutan akhir itu tidak lebih dari 5%. Makanya harus kurang dari 5% batasnya. Kemudian untuk akurasi, kita nanti itu lakukan simulasi seperti tadi, kita tambahkan bahan aktif dan bahan tambahan, kita ukur kadarnya, nanti kita simulasi akurasi dan recovery atau recovery, nanti hasilnya harus 95 sampai 105%. Untuk presisinya, nanti kita gunakan presisi itu batasnya adalah 2%. Presisi kita hitung dari RSD, kemudian akurasi kita hitung dari recovery. Kemudian untuk peningkatan robustness itu bisa kita tingkatkan dengan teknik design of experiment. Itu nanti pengembangan berbasis statistik, jadi pengembangan metode analisis terutama untuk HPLC berbasis statistik menggunakan design of experiment. Kemudian untuk stabilitas larutan itu pada rentang 98 sampai 102. Jadi ini adalah parameter-parameter terkait dengan dasar untuk melakukan pengukuran pada uji disolusi. Karena uji disolusi ini hasilnya adalah persentase obat terdisolusi, itu sangat ditentukan sekali dari data yang kita peroleh pada uji disolusi. Makanya validasi ini menjadi dasar paling penting sekali apakah metode analisa kita itu proper dan valid untuk mengukur jumlah obat yang terdisolusi pada sampel. Jangan sampai medium disolusi kita sudah bagus, sistem kita sudah bagus, prosedurnya sudah bagus, tapi metode analisisnya tidak proper, maka kadar yang diukur akan bias. Oleh karena itu, metode validasi pada pengukuran atau kuantifikasi dari sampel ini sangat penting sekali. Jadi harus kita justifikasi terlebih dahulu dia sudah proper dan sudah fit dengan tujuan yang kita kehendaki. Nanti akan kita gunakan untuk mengukur jumlah obat yang terdisolusi pada proses uji disolusi. Demikian diskusi kita pada bagian validasi dari prosedur disolusi ini. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.